Teman-teman pemilih, bertemu kembali di podcast GDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini langsung dari kantor KPU Kabupaten Kubu Raya, kita akan ngobrol seru dan tentunya juga informatif bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu anggota KPU Kabupaten Kubu Raya yang paling cantik, yaitu Ibu Sarifah Nuraini, yang merupakan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM. Yuk langsung kita sapa, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat. Oke. Nah, obrolannya kita mulai aja dari ini Bu. Berapa sih Bu jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya? Wilayah Kabupaten Kubu Raya itu terbagi menjadi 9 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Sungai Raya, kemudian Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Batu Ampar, Teluk Pak Gadai, Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Kakap, dan Kecamatan Kuala Mandurke. Jadi untuk luas wilayahnya cukup luas karena kita terbagi menjadi 9 kecamatan, dan uniknya dari 9 kecamatan itu untuk daerah pemilihan di Kabupaten Kubu Raya sendiri kita punya 6 daerah pemilihan. Nah Bu, kemudian untuk tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu atau pemilihan sebelumnya itu ada di angka berapa Bu? Untuk di pemilihan 2018 itu mencapai angka 71,12%, itu untuk yang pilkada 2018 ya. Sedangkan untuk pemilu serentak yaitu pemilu 2019 itu ada peningkatan senilai 81,95%. Jadi lumayan tingkat partisipasi masyarakatnya dari pemilihan atau pilkada ke pemilu 2019 itu cukup signifikan naiknya. Mengalami peningkatan ya, gitu peningkatan Bu ya? Karena dari 71,12 ke 81,95. Nah, untuk partisipasi pemilih sendiri itu bentuk-bentuk serta metode-metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kubu Raya itu apa-apa saja Bu? Kalau untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih ya seperti tatap muka itu kan kita melakukan sosialisasi, baik itu go to school maupun go to kampus. Kemudian ada juga kita dibantu oleh kader-kader kita di Relawan Demokrasi, di mana ada 11 basis pemilih. Nah, mereka juga menjadi perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat, seperti itu. Kemudian ada juga kita melaksanakan atau melakukan sosialisasi via radio, nah, seperti itu, atau via surat kabar, nah, seperti itu. Dan tidak lupa pula itu yang terus kita gencarkan sosialisasi via media sosial. Nah, ini kan dalam menjelang pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang akan datang nih Bu. Apa sih upaya dari KPU Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan partisipasi pemilih tadi? Karena memang yang paling utama dari peningkatan partisipasi pemilih itu yaitu pendidikan pemilih, gitu kan? Kita fokus di pendidikan pemilih, kemudian di sosialisasinya, bagaimana caranya masyarakat itu punya minat yang besar untuk ikut berpartisipasi, tidak hanya untuk menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya tadi, tapi juga masuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Contohnya yang tadi saya sebutkan, banyak yang berminat untuk menjadi relawan demokrasi seperti itu, atau menjadi bagian dari penyelenggara di tingkat ad hoc, bisa dari KPPS, kemudian PPS, dan sampai tingkat ke PPK. Nah, dalam waktu dekat ini KPU RI juga melaksanakan program baru yaitu DP3, yaitu Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, maksud dari DP3 ini juga juga melanjutkan lagi tadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat lewat pengkaderan yang akan kita rekrut di program ini. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengedukasi kader-kader kita nanti, kemudian mereka lah yang menjadi perpanjangan tangan lagi untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya.
Oke, dasar hukum dari pelaksanaan program DP3 Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu, nah yang paling menjadi dasarnya ya tentu saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena itu menjadi segala dasar segala semua aktivitas kita kan seperti itu. Nah, sedangkan untuk DP3-nya tadi tertuang di keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290 Tahun 2021. Nah, tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, berdasarkan dasarnya tadi, latar belakang dibentuknya program DP3 ini yaitu yang pertama, karena pendidikan pemilih itu merupakan elemen penting dalam demokrasi. Karena dengan adanya pendidikan pemilih itu diharapkan kita mendapatkan pemilih-pemilih yang mandiri, rasional, dan berdaulat seperti itu. Kemudian yang kedua, program ini merupakan seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi serta di dalam pemilu dan pemilihan. Nah, yang ketiga yaitu desa karena merupakan bagian pemerintahan terkecil di Republik Indonesia, yang mana diharapkan kalau desa ini sudah mandiri secara demokrasi tadi, maka dia akan memberikan kontribusi yang besar dalam demokrasi di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu program ini merupakan bagian dari sarana pendidikan pemilih masyarakat. Kemudian diharapkan program ini juga ada tindak lanjut selanjutnya gitu, tidak hanya selesai di tahun ini, tapi diharapkan ada berkesinambungan antara KPU kemudian dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah, contohnya pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya. Nah, tujuan dari program DP3 ini yaitu yang pertama tadi kan sudah disebutkan, yaitu kita mengedukasi pemilih. Nah, setelah diedukasi pemilih ini, kita berharap mereka memiliki kesadaran bagaimana demokrasi, bagaimana praktek demokrasi yang baik, kan? Mereka bisa terhindar dari yang namanya praktek politik uang. Kemudian mereka juga memiliki kuantitas dan kualitas yang baik sebagai pemilih. Jadi saat menggunakan hak pilihnya tidak asal nyoblos gitu kan. Mereka akan mencari tahu ini peserta-pesertanya siapa saja gitu kan. Latar belakang pesertanya gimana. Jadi lebih melek demokrasi seperti itu. Kemudian mereka juga akan menjadi kader yang mampu menjadi penggerak kesadaran dan untuk meningkatkan juga partisipasi masyarakat di mana mereka berada. Nah, untuk kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini kan nanti ada lokus yang akan ditetapkan. Itu kriterianya untuk dapat ditetapkan menjadi lokus itu seperti apa sih, Bu? Kemarin kan KPU Provinsi Kalimantan Barat sudah menghubungi kami itu kan untuk menyerahkan beberapa nama desa yang akan menjadi lokus DP3. Adapun kriterianya yaitu ada 3. Yang pertama, desa atau kelurahan atau dusun gitu ya. Nah, karena kita desa, dia desa yang mana tingkat partisipasi masyarakatnya rendah. Itu satu. Yang kedua yaitu daerah potensi pelanggaran pemilihnya tinggi. Kemudian yang ketiga itu desa atau daerah yang rawan konflik atau rawan bencana. Nah, jadi dari 3 kategori tadi, KPU Kabupaten Kuburaya sudah mengusulkan 2 nama ke KPU Provinsi Kalimantan Barat yang akan dipilih kemudian ditetapkan menjadi lokus DP3 dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, hanya saja hingga saat ini kami juga masih menunggu nih dari KPU Provinsi Kalimantan Barat istilahnya. Nah, kan yang dipinta data itu 3 kabupaten kota yang terdekat dari KPU Provinsi. Jadi yang kemarin dipinta itu oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kuburaya, KPU Kabupaten Mempawah, dan KPU Kota Pontianak pastinya. Nah, kita tunggu saja nih dari KPU Provinsi hadiah, anggaplah hadiah gitu kan, hadiah program
yang akan menjadi percontohan se-Indonesia gitu ya. Bayangkan dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat itu hanya 2 desa loh. Jadi kalau menurut saya wah ini suatu keistimewaan gitu, Bu, ya. kebanggaan dan keistimewaan tersendiri. Kira-kira siapa nih yang mendapatkan lokus DP3 ini? Nah, untuk kegiatan DP3 sendiri itu kan nanti kan ada kadernya, Bu. Kadernya ini persyaratannya apa-apa saja dan terdiri dari komponen apa saja, Bu, kira-kira? Nah, untuk perekrutan peserta atau kader DP3 tadi, itu yang pertama itu harus warga domisili. Seumpamanya desa A, maka harus warga desa A yang menjadi peserta itu dibuktikan dengan KK atau KTP. Jadi kalau misal desa B, warga desa B mau daftar itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, minimal umurnya 17 tahun, maksimalnya 50 tahun. Kemudian dia bisa membaca dan menulis, itu paling utama. Bagian dari persyaratannya. Kemudian mereka juga berasal dari keterwakilan beberapa basis. Kita kan ada 5 basis ya yang menjadi fokus dari KPU, yaitu basis perempuan, kemudian basis pemilih pemula, kemudian basis pemilih disabilitas, pemilih muda, kemudian dari tokoh agama atau tokoh masyarakat. Nah, syarat lainnya mereka itu harus warga desa yang memang betul aktif. Dalam artian bisa menjadi dari kader desa di Karang Taruna kah, di PKK kah, kan? Pokoknya warga desa yang aktif seperti itu, atau mereka itu mantan dari penyelenggara badan ad hoc. Istilahnya pernah menjabat sebagai anggota KPPS atau PPS atau PPK. Nah, ini yang terakhir, Bu. Pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk teman pemilih dalam menyukseskan pemilu atau pemilihan mendatang. Kira-kira mungkin ada informasi-informasi hukum atau informasi terkait kepemiluan lainnya yang ada di KPU Kabupaten Kuburaya. Silakan. Pesan untuk pemilih ya. Oke. Hai teman pemilih, pesan-pesan dari saya selaku divisi sosialisasi pendidikan pemilih ya, kemudian Fatmas dan SDM, tentu saja jadilah pemilih yang cerdas, itu yang paling utama. Jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang aktif, dan jangan mudah dipengaruhi isu-isu hoax, karena memang banyak informasi-informasi yang membutakan, dan jangan menjadi ikut-ikutan buta. Nah, pesan terakhir saya karena terkait COVID-19 itu ya jaga kesehatan, jangan lupa konsumsi vitamin dan terapkan protokol kesehatan. Nah, selain itu kalau teman pemilih ingin mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan KPU, terutama KPU Kabupaten Kuburaya, teman-teman bisa mengunjungi beberapa akun media sosial KPU Kabupaten Kuburaya. Ada di website KPU Kabupaten Kuburaya, kemudian ada Facebooknya, bahkan ada YouTube-nya juga, ada Instagram, dan ada lagi satu yang paling ngetren itu JDIH KPU Kabupaten Kuburaya. Itu berkaitan dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kuburaya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, terima kasih nih Bu sudah bisa menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu. Amin. Sehingga di lain kesempatan kita masih bisa berbincang-bincang lagi dan berbagi informasi kepemiluan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan menjadi bagian dari podcast hari ini, khususnya oleh tim KPU Provinsi Kalimantan Barat. Sungguh menjadi suatu kesempatan yang istimewa buat saya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, semoga kita dapat berbagi informasi. Ya, berbagi informasi lagi dengan tema-tema yang lain di lain waktu. Sama juga semoga kita semua terjaga dan terlindungi dari wabah COVID-19 ini. Semoga semuanya selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Ya, nah itu dia teman pemilih perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan like, subscribe, serta share. Bye! Bye!